got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali untuk saya dapat membahas materi tentang ulumul hadis yang kemarin sempat saya singgung, yaitu di video sebelumnya, yaitu tentang pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, pengertian asar, dan juga pengertian hadis qudsi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk-bentuk hadis dan juga unsur-unsur pokok hadis dalam menyusun sebuah hadis. Materi ini sangat penting sekali karena untuk sebagai bentuk pemahaman bagaimana sebuah hadis itu diriwayatkan dan bagaimana sebuah hadis itu bisa dinilai keasliannya oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang muncul dari Rasulullah SAW itu dapat muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah yaitu yang berupa ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Bentuk hadis inilah yang biasanya sering kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Biasanya itu diawali dengan perkataan Rasulullah SAW bersabda, atau salah satu contoh fullnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis ini menjadi landasan penting dalam berbagai aspek ibadah dan juga muamalah. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dalam bentuk perkataan yang kemudian dihafalkan dan juga diriwayatkan oleh para sahabat. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis yang berupa perbuatan Rasulullah SAW. Para sahabat tidak hanya mendengarkan melalui ucapan saja, tapi para sahabat menyaksikan langsung bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi itu juga berinteraksi dengan masyarakat. Semuanya disaksikan oleh para sahabat. Misalnya yaitu bagaimana tata cara Nabi sholat, berwudu, dan juga berzakat. Makanya ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Dari sinilah juga bagaimana para sahabat mencontoh bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian para sahabat itu meriwayatkannya pada generasi setelah mereka. Yang ketiga yaitu hadis takririyah. Takrir yaitu persetujuan, bagaimana Nabi menyetujui ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Persetujuan tersebut bisa berupa dengan diamnya Rasulullah SAW terhadap perbuatan atau ucapan yang dilakukan para sahabat, atau juga bahkan memberi pujian terhadap perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Kemudian mengapa diamnya Rasulullah SAW ini dianggap sebagai persetujuan? Karena
Rasulullah adalah sebagai pembawa sebagai penyampai syariat, yang mana apabila para sahabat ini melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang sekiranya bertentangan dengan syariat, tentunya pasti akan diluruskan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, diamnya Rasulullah SAW terhadap suatu perbuatan dan ucapan para sahabat itu dianggap sebagai kondisi persetujuan Rasulullah SAW terhadap sesuatu perbuatan dan ucapan tersebut. Yang keempat yaitu hadis wasfiyah. Hadis wasfiyah adalah sesuatu gambaran atau sifat Rasulullah SAW, baik sifat fisik maupun akhlaknya beliau, akhlaknya Rasulullah SAW. Misalnya yaitu ketika para sahabat menjelaskan bagaimana tinggi badannya Rasulullah, bagaimana warna kulitnya Rasulullah, cara berjalannya Rasulullah, cara berbicaranya Rasulullah, maupun juga sifat-sifat Rasulullah seperti sifat jujur, sifat dermawan, penyayang, dan juga rendah hati, dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian hadis-hadis seperti inilah yang yang meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan juga sebagai kita supaya mengenal lagi Rasulullah lebih dalam itu dari hadis-hadis seperti ini. Setelah memahami tentang bentuk-bentuk hadis, sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok hadis. Pada dasarnya unsur pokok hadis itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada sanad, matan, dan juga rawi. Sanad adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan suatu hadis sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya, seorang perawi menerima suatu hadis dari gurunya, kemudian gurunya menerima hadis itu dari gurunya lagi, kemudian sampai terus bergilir berputar seperti itu sampai hingga kepada para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sanad ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena menjadi transmisi dalam suatu hadis. Karena tanpa sanad seseorang bisa saja mengatasnamakan Rasulullah SAW dengan sesuka hati. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa sanad itu merupakan sesuatu bagian dari agama karena saking pentingnya sanad ini. Kemudian unsur hadis yang kedua adalah matan. Matan adalah isi atau teks hadis. Nah, ini di matan ini bisa berisi berupa nasihat atau hukum, pesan, ataupun sesuatu petunjuk dari Rasulullah SAW. Contohnya dari hadis yang di awal kita sebutkan ya, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Nah, kalimat tersebut itu merupakan matan karena termasuk ke dalam isi hadis yang memerintahkan bahwa suatu amal itu tergantung pada niatnya gitu. Ini termasuk matan hadis. Kemudian para ulama tidak hanya meneliti dalam hadis ini, tidak hanya meneliti sanadnya saja, tetapi meneliti matannya. Apakah matannya ini sudah sesuai dengan Al-Quran, atau matan ini apakah bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, atau mungkin matan ini berisi sesuatu kejanggalan gitu. Jadi para ulama meneliti matannya.
Kemudian unsur hadis yang ketiga dan yang terakhir yaitu rawi. Rawi ini adalah rangkaian nama yang terdapat dalam hadis. Contohnya yaitu misalnya Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar dan para perawi lainnya yang merupakan dari kalangan sahabat. Kemudian setelah itu muncul dari generasi kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contohnya seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian kejujuran, hafalan dan juga integritas para perawi ini menjadi faktor utama dalam menentukan suatu hadis, apakah hadis ini kuat atau lemah. Mungkin di video kali ini hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Tadi dari awal yang sudah saya jelaskan, yaitu bentuk-bentuk hadis, yaitu ada 4, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis wasfiyah. Kemudian unsur-unsur hadis itu ada 3, yaitu sanad, matan, dan juga perawi. Mungkin di next video saya akan menjelaskan tentang mengenai kedudukan hadis. Kurang lebihnya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, karena memiliki keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu yang saya punya. Sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata yang saya sampaikan. Saya harap semoga yang baiknya bisa diambil dan yang buruknya jangan diambil. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.